Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Maulidiansyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baik, saya di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk hadis. Apa itu hadis? Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim. Kata hadis juga berarti al-khabar, yaitu sesuatu yang dipercakapan yang dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadis. Secara istilah, para ahli hadis berbeza-beza pendapatnya dalam mendefinisikan al-hadis. Ada yang mendefinisikan secara terbatas dan ada yang mendefinisikan secara luas. Definisi hadis secara terbatas sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur hadis, ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran, ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Definisi ini mengandung macam-macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Dari sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad SAW yang lain yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Baik, saya di sini akan menjelaskan macam-macam hadis, itu ada 3. Hadis qauli, fi'li, atau taqriri. Apa itu hadis qauli? Adalah hadis yang berisi perkataan atau ucapan dari ucapan Nabi Muhammad SAW dari kata qauli, berasal dari bahasa Arab qaul, yang berarti perkataan atau ucapan. Hadis qauli merupakan salah satu jenis hadis berdasarkan sumbernya, di mana sahabat meriwayatkan apa yang diucapkan atau dikatakan langsung Rasulullah SAW. Ini adalah jenis hadis yang paling umum dan banyak dijumpai dalam kitab-kitab hadis. Contohnya hadis qauli, innal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aspek ini termasuk hadis qauli karena berupa pernyataan verbal Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari segi kandungan makna, menekankan pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan. Niat menentukan diterima atau tidaknya suatu amal. Apa itu hadis fi'li? Hadis yang berisi perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Hadis fi'li merupakan salah satu contoh pembagian hadis berdasarkan sumber atau cara penyampaiannya. Dalam kualifikasi ini, hadis terbagi menjadi 3 contoh. Contoh hadis fi'li. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadihi ghazwa mankibanihi. Artinya, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan bahu. Dari segi kualifikasi termasuk hadis fi'li karena menggambarkan perbuatan fisik Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh para sahabat yang menyaksikan langsung seperti dalam meriwayatkan Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan tata cara ibadah salat. Dari segi kandungan hukum, menjelaskan posisi tangan saat takbiratul ihram dalam salat, menjadi dalil tentang sunnah mengangkat tangan setinggi bahu atau telinga, berfungsi sebagai panduan praktis dalam beribadah. Apa itu hadis takriri? Adalah hadis yang berisi persetujuan atau penetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan atau perkataan sahabat, baik melalui diamnya beliau, senyumnya, atau tidak melarangnya ketika melihat atau mendengar perbuatan tersebut. Kata takriri berasal dari kata ikrar, yang berarti penetapan atau persetujuan. Jadi hadis takriri adalah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyetujui suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan di hadapan beliau atau yang beliau diketahui. Contoh hadis takriri.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wa tasdiqu lin-nisa'i. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasbih untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk perempuan. Dari segi kualifikasi termasuk hadis takriri, karena Rasulullah SAW menyetujui membenarkan perbuatan sahabat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Konteksnya ketika ada sahabat yang melakukan tepuk tangan untuk wanita dan tasbih di hadapan Nabi Rasulullah SAW. Terjadi ketika Nabi sholat dan ada yang ingin mengingatkan beliau tentang sesuatu. Abu Bakar pernah menggantikan Nabi sebagai imam. Lalu Nabi datang dan para sahabat bertepuk tangan untuk memberitahu cara mengingatkan imam yang keliru. Laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, perempuan dengan mentepuk tangan kanan ke punggung tangan kiri. Larangan ini berbicara dalam sholat kecuali bacaan sholat. Kesimpulan, ketiga jenis hadis ini, qauli, fi'li, takriri dan takriri, merupakan sumber ajaran Islam yang otentik tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengadar, berbuat dan menyetujui sesuatu. Gabungan ketiganya menjadi dasar utama dalam memahami sunnah, menetapkan hukum dan meladani Nabi secara menyeluruh dalam perkataan, tindakan, dan persetujuan. Sampai sini saja saya menjelaskan. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.